Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyoroti salah satu lembaga tinggi negara di bidang kekuasaan kehakiman atau dikenal dengan lembaga yudikatif. Jadi di bidang lembaga yudikatif terdapat lembaga tinggi negara pengawas hakim yang di dalam konstitusi disebut sebagai komisi yudisial. Nah, komisi yudisial ini bersifat mandiri dengan memiliki kewenangan satu, mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi komisi yudisial ini hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Tidak berwenang mengusulkan pengangkatan hakim pengadilan negeri ataupun hakim-hakim lainnya termasuk hakim konstitusi. Kemudian yang kedua, komisi yudisial memiliki kewenangan untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Di sini tidak disebutkan hakim yang dimaksud. Apakah hakim agung, hakim mahkamah tinggi, hakim pengadilan tinggi atau hakim pengadilan negeri. Tapi nampaknya untuk hakim mahkamah konstitusi ini menjadi dilema. Baiklah saudaraku. Jadi lembaga tinggi negara di bidang kekuasaan kehakiman itu ada komisi yudisial, ada Mahkamah Agung, dan ada Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim, ternyata kewenangan ini dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada saat komisi yudisial ini menjadi salah satu lembaga tinggi negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada dasarnya lahirnya komisi yudisial ini dilatari oleh keinginan untuk menjaga martabat perilaku dan keluhuran martabat kehormatan perilaku hakim, tidak hanya terbatas hakim di lingkungan Mahkamah Agung, tetapi juga meliputi seluruh hakim di luar institusi lembaga tinggi Mahkamah Agung. Namun di dalam faktanya, di dalam perjalanannya, pada saat komisi yudisial ini diatur dalam undang-undang, pada awalnya Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu institusi atau hakim yang berada dalam pengawasan komisi yudisial. Namun dalam perjalanannya, kewenangan dari komisi yudisial ini justru dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi pernah melakukan judicial review terhadap undang-undang komisi yudisial yang mengatur pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Seluruh hakim konstitusi berkehendak dan menginginkan bahwa pengawasan dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, bukan merupakan kewenangan komisi yudisial. Sehingga sampai sekarang hakim Mahkamah Konstitusi itu tidak diawasi dan bukan merupakan bagian dari kewenangan pengawasan dari yang dilakukan oleh komisi yudisial. Jadi terbatas hanya pada hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua, tentang kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung. Jadi komisi yudisial ini hanya memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung karir. Jadi komisi yudisial ketika
akan melakukan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan Hakim Agung, maka dia harus berbagi, karena kewenangan mengusulkan pengangkatan Hakim Agung juga dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri. Nah, kemudian usulan itu disampaikan kepada DPR. Jadi usulan pengangkatan Hakim Agung itu diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang berikutnya, kewenangan dari Komisi Yudisial ini tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi dalam pengertian ketika melakukan pengawasan ditemukan terjadi pelanggaran terhadap norma dan melanggar keluhuran martabat hakim, maka Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi atau untuk memberikan sanksi, menangkap dan dihukum. Melainkan yang memiliki kewenangan secara administratif itu tetap berada di lingkup kewenangan Mahkamah Agung. Jadi Komisi Yudisial ini sebenarnya posisi konstitusionalitasnya cukup kuat, meskipun sesungguhnya Komisi Yudisial ini di dalam kenyataannya ternyata memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Tetapi pada saat yang sama, Komisi Yudisial diperlakukan dan diposisikan sebagai lembaga tinggi negara dari lingkungan kekuasaan kehakiman. Jadi Komisi Yudisial merupakan salah satu institusi lembaga tinggi negara di lingkungan kekuasaan hakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi tampaknya lembaga yang dimunculkan di era reformasi, di awal reformasi, selain dari DPD atau Senat yang sesungguhnya dihadirkan untuk mengimbangi lembaga perwakilan partai politik, dalam hal ini adalah DPR, ternyata juga memiliki kewenangan yang sangat ambigu sehingga mengalami keterbatasan. Sebaliknya juga di lingkungan kekuasaan kehakiman juga dialami oleh lembaga tinggi negara yang bernama Komisi Yudisial, di mana kewenangannya pun terbatas dan dibatasi. Salah satu di antara yang sangat terbatas adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim ternyata tidak berlaku terhadap hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Demikian kajian kita kali ini. Paling tidak seharusnya Komisi Yudisial sebaiknya posisi konstitusionalitasnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 lebih baik dikeluarkan. Dan lebih baik Komisi Yudisial, karena dia memang harus bersifat mandiri sehingga dia menjadi lembaga independen negara sebagaimana halnya Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagaimana halnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagaimana Komisi Penyiaran dan komisi-komisi yang lain. Demikian sekedar celoteh dan pandangan kita pada hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.